Selanjutnya kita akan belajar tipe data yang kedua ya. Jadi yang pertama itu adalah primitive data type atau tipe data primitif. Nah, yang berikutnya adalah structured data type ya, atau tipe data terstruktur ya. Tipe data struktur atau struktur data gitu ya. Struktur data. Nah, dia ada dua. Yang pertama adalah, ini saya kasih komentar ya, array. Yang kedua adalah objek. Oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, array. Nah, array itu merupakan tipe data ya, untuk menampung kumpulan data yang sejenis ya. Walaupun sebenarnya bisa juga untuk menyimpan data yang nggak sejenis ya. Tapi biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sejenis ya. Nah, sintaksnya seperti apa? Misalnya saya punya kumpulan angka ya. Saya kasih nama numbers gitu ya. Oke. Nah, cara penulisannya adalah kita menggunakan kurung kotak seperti ini ya. Kurung kotak ya. Oke, atau kurung siku ya. Seperti ini. Kemudian elemen-elemennya kita taruh di dalamnya ya. Misalnya satu ya. Ini kita sebutnya sebagai elemen ya. Dua, tiga, empat, dan seterusnya ya. Oke. Numbers. Nah, untuk penamaannya biasanya supaya intuitif gitu ya, supaya lebih mudah dipahami, biasanya kita menggunakan nama variabel dalam bentuk plural ya. Oke. Jadi misalnya numbers ya, karena dia kumpulan number ya. Seperti ini ya. Oke. Data yang sejenis ya, semuanya berupa angka ya. Kemudian misalnya kumpulan string misalnya names ya. Misalnya di sini ada Bagas, misalnya ada Budi, kemudian misalnya ada Adi, dan seterusnya. Seperti ini. Oke. Ini adalah array ya. Array. Jadi sekali lagi untuk menampung kumpulan data yang sejenis ya. Walaupun sebenarnya misalnya ada data seperti ini ya. Oke. Satu ya. Kemudian oke ya. Kemudian true ya. Walaupun ini bisa ya. Cuma ini kurang bisa dipahami ya, kurang bisa dipahami. Ini kan maksudnya apa kan, kita kan nggak tahu ya, ini kok satu tiba-tiba di tengahnya ada oke ya, kemudian ada true ya. Ini tentunya nggak bisa dipahami. Nah, kalau ada tipe data yang seperti ini, misalnya campuran ya, misalnya seperti ini, saya punya data misalnya seperti ini ya, Bagas, kemudian di sini adalah Semarang, kemudian di sini adalah 28 misalnya, oke. Kemudian di sini ada true ya. Nah, ini misalnya maksud saya adalah Bagas ini adalah nama, Semarang ini adalah kotanya, 28 ini umurnya, true ini misalnya menikah ya. True gitu ya. Ya. Maka supaya lebih bisa dipahami ya, kita menggunakan tipe data yang kedua, yaitu dia berupa objek ya. Oke. Jadi objek itu ya tipe data untuk merepresentasikan sebuah objek ya, representasikan sebuah objek gitu ya. Nah, misalnya ini ya, ini kan objek satu orang sebenarnya ya, objek satu orang nih ya. Oke. Jadi cara nulisnya seperti apa ya? Misalnya kita bikin sebuah variabel namanya person gitu ya, atau orang gitu ya. Nah, sintaksnya adalah kita menggunakan kurung kurawal ya, atau kurung kumis ya. Oke, seperti ini. Kemudian ya, cara nulisnya adalah ada pasangan ya. Istilahnya itu key value pairs ya. Oke. Key value pairs. Jadi pasangan key dan value. Nah, key-nya misalnya di sini ya, ini kan nama ya. Oke. Nama ya. Kemudian titik dua Bagas. Oke, seperti ini ya. Kemudian koma ya. Key yang kedua misalnya kota. Titik dua Semarang. Oke. Kemudian umur misalnya 28. Kemudian menikah terus. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh objek ya. Oke, menggunakan pasangan key dan value. Jadi yang ini kita namakan sebagai key ya, atau kuncinya ya. Yang di sebelah kanan kita sebut sebagai value-nya. Nah, tentunya tipe data atau data yang ini ya dengan data yang ini ya
yang di atas tentunya lebih mudah dipahami yang bawah ya. Jadi kalau misalnya ada tipe data yang dia itu punya beberapa properti kita sebutnya ya. Jadi key ini kita bisa sebut sebagai properti juga. Nah, kita bisa representasikan dalam sebuah objek seperti ini. Oke. Nah, ini pembahasan untuk tipe data, struktur data ya. Oke. Ada dua yaitu array dan objek. Nah, pembahasan lebih detail mengenai array dan objek akan kita bahas di video terpisah ya. Karena nanti di dalam array ini ada beberapa fungsi. Nah, kita kan belum belajar fungsi, jadi sementara seperti ini dulu ya. Jadi ada array dan ada objek. Array untuk menampung kumpulan data yang sejenis ya. Kemudian objek untuk menyimpan data ya, objek ya, representasi dari sebuah objek ya. Oke. Mungkin seperti itu untuk pembahasan tipe data, kita akan lanjut di video setelahnya.